ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد marhaban bikum para jemaah atau sebagian dari kumpulan jemaah haji yang semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal solehnya seluruhnya dan juga kita, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang Allah taala perkenankan untuk bertalian setelah ibadah menuju ibadah, setelah penerimaan oleh Allah menuju ibadah berikutnya, sehingga kita mencapai derajat yang disebut sebagai orang yang istiqamah. Yang mana istiqamah itu memerlukan perjuangan yang bertalian, bukan sekali istiqamah kemudian seterusnya tanpa ujian. Karena kita semua tahu, terlebih jemaah sekalian, bahwasanya menunaikan seluruh dari rukun Islam itu adalah ibadah. Dan setiap ibadah memerlukan ikhlas dan juga mengikuti Nabi SAW dalam tata caranya. Jika suatu ibadah itu dikabulkan oleh Allah, maka di antara tanda pengabulannya, wallahu a'lam, adalah beribadah kemudian selanjutnya. Adapun jika itu terputus, maka itu ada beberapa kemungkinan. Maksudnya ketika kita melakukan suatu ibadah selesai dan setelahnya intikasah, yaitu terputusnya ibadah tersebut malah menuju maksiat, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kurang ikhlasnya ibadah tadi. Kemungkinan kedua, mungkin ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Atau kemungkinan ketiga, udah tidak ikhlas, tidak sesuai sunnah pula. Atau kemungkinan keempat, ibadah tadi tetap Allah terima sebenarnya, hanya saja ada faktor eksternal yang mendorong untuk berbuat maksiat setelah beribadah. Seperti melihat sesuatu yang membuat terdorong syahwatnya untuk bermaksiat, atau teman yang mendorong dia untuk bermaksiat, atau faktor-faktor lain, mendengar lagu kenangan misalnya, berubah seseorang serta-merta. Artinya belum tentu ketika kita beribadah senang, tenang,
selesai ibadah tersebut, berikutnya tidak istiqomah. Itu belum tentu tidak diterima ibadahnya, belum tentu, enggak pasti. Boleh jadi diterima ibadahnya tadi, udah ikhlas dan ittiba udah selesai, tetapi mungkin ada faktor lain. Ya, boleh jadi setelah pulang dari tanah suci misalnya, semua selesai alhamdulillah, semua nikmat Allah berikan kemudahan misalnya. Namun ketika tiba di negeri atau tanah air, kok malah kita kembali ke trek sebelumnya misalnya. Jangan-jangan haji saya enggak mabrur nih, atau jangan-jangan umroh saya enggak makbulah. Belum tentu, ya gitu loh, belum tentu. Memang tanda-tanda haji mabrur adalah setelah itu insya Allah kita bisa istiqomah, itu tanda-tandanya. Tetapi bukan berarti itu patokan untuk semua orang. Kadang beberapa orang ada yang konteksnya itu setelah pulang ya kembali ke habitat asalnya yang mungkin keluarganya ya mungkin tidak baik, pengaruh lingkungan, teman atau hal-hal lain. Ya, apa yang ada di tanah suci belum tentu ada di apa yang ada kemaksiatan di tanah air kita ini bisa jadi tidak ada di tanah suci. Artinya kesempatan untuk bermaksiat, berbuat buruk di sana mungkin lebih kecil dibandingkan di sini. Ya, tetapi ala kulli hal kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar amalan-amalan kita yang memang sebenarnya masih kecil dan sedikit itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan kemurahan darinya. Bukan karena kita sudah hebat, berjuang, berupaya, bukan. Tetapi semua ini rahmat Allah Azza wa Jalla. Pembahasan kita jemaah sekalian berkaitan dengan khusyuk. Khusyuk terutama dalam sholat. Kenapa saya angkat masalah khusyuk? Karena kapan lagi kita itu tidak mau membahas khusyuk? Sementara sebenarnya itu yang kita butuhkan selama ini. Ya, sementara sebenarnya khusyuk dalam sholat itu yang kita butuhkan selama ini. Gitu loh. Mungkin yang di hadapan saya adalah orang-orang dewasa yang memiliki tujuan hidup dan memiliki ambisi serta cita-cita. Tujuan hidupnya supaya ibadah kepada Allah, supaya selamat di akhirat, dapat ridha Allah. Cita-citanya ada cita-cita duniawi, ada cita-cita ukhrawi. Cita ukhrawi jelas itu insya Allah kita sepakat. Pengen masuk surga. Kalau bisa tanpa hisab insya Allah. Tapi cita-cita duniawi itu juga ada kita. Maksudnya duniawi di sini bisa jadi cita-cita duniawi tapi sebenarnya tujuannya untuk keselamatan ukhrawi. Seperti mungkin bapak-bapak pengen menikahkan putrinya. Atau pengen punya mantu yang baik. Pengen punya keturunan soleh-solehah. Pengen punya cucu dan keluarga besar yang soleh atau soleh. Dan itu ambisi, cita-cita yang baik. Yang kadang-kadang mungkin sebagian dari kita kepikiran. Jangan sampai deh anak cucu kita seperti masa lalu kita misalnya. Pengen jauh lebih baik, apalagi zaman sekarang penuh fitnah. Itu kepikiran kadang sebagian orang tua. Dan seterusnya dari keinginan-keinginan yang insya Allah baik positif. Namun kok kalau kita lihat di sholat kita mau khusyuk aja susah. Gimana menggapai cita-cita yang terindah. Kalau sholat aja atau khusyuk dalam sholat aja masih susah. Maka mudah-mudahan terjawab kuncinya di sini insya Allah. Walaupun tidak menyeluruh. Tetapi insya Allah upaya untuk menjelaskan dan juga untuk memahami ini mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Makanya saya temakan kajian ini untuk kita yang kesulitan khusyuk. Kadang ada tema kajian untukmu yang sedang kehilangan arah. Itu berkali-kali Anda lihat tema itu. Untukmu. Ya, jadi poinnya untuk Anda gitu. Ya memang ustadznya sedang tidak kehilangan arah ya. Alhamdulillah karena punya ilmu gitu loh. Itu enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi sekarang saya temakan untuk kita yang kehilangan khusyuk karena itulah problem Anda dan juga antum. Tentu kalau saya tanya jemaah sekalian, siapa di antara kita, di antara antum jemaah yang bisa menjadi role model, yaitu orang yang menjadi model sekarang ini bahwasanya antum khusyuk. Siapa? Anda yakin antum enggak berani menjawab ana khusyuk Ustaz kalau salat?
nggak berani mengklaim itu. Siapa yang bisa menilai dirinya itu sudah khusyuk dalam sholat? Tentu kita nggak perlu membongkar tiap teman kita masing-masing, tetapi diri kita coba lihat sebenarnya. Masih jauh. Makanya ayo kita berobat. Dan di sini akan ada sekitar 3 poin besar pembahasan kita. Yang pertama, apa itu khusyuk? Itu pertama. Ya, supaya lebih tersistematika ya. Yang pertama, apa itu khusyuk? Kemudian banyak pembahasannya, tetapi saya ambil poin-poin yang menurut saya lebih penting, paling penting. Ya. Yang kedua, hukum khusyuk dalam sholat. Ya, pembahasan kedua, hukum khusyuk dalam sholat. Yang ketiga, derajat khusyuk dalam sholat. Dan yang keempat, sebab-sebab khusyuk. 4 hal. Yang pertama apa? Makna khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Gitu loh. Yang kedua, yaitu hukum khusyuk. Hukumnya apa? Khusyuk dalam sholat itu hukumnya apa? Yang ketiga, tingkatan khusyuk, derajat khusyuk. Khusyuk itu ada beberapa derajat ternyata. Yang keempat, sebab khusyuk dalam sholat. Ya, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan ini kajian menjadi wasilah kebaikan, agar setelah ini kita bisa lebih baik lagi, lebih khusyuk lagi, lebih berkualitas lagi sholatnya. Karena kalau sholat udah berkualitas, amalan sisanya itu dimudahkan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis, yang paling pertama yang ditanya tentang hak Allah di akhirat nanti apa? Sholat. Kalau sholatnya udah dianggap baik oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah menilai sholat itu zahir dan batin, bukan zahirnya saja. Kita itu menilai sholatnya orang zahirnya saja, Pak, karena kita nggak tahu batinnya. Ya. Tapi kalau zahirnya udah acak adul, ya jelas batinnya ya berarti lebih-lebih gitu. Ya boleh jadi kita lihat zahirnya sholatnya khusyuk orang ini, tapi kan Allah lebih tahu batinnya bagaimana. Kalau batin dan zahirnya bagus sholatnya, maka setelahnya itu gampang hisabnya. Seseorang kalau sudah digampang ke hisabnya, fasawfa yuhasabu hisabai yasira, akan dimudahkan hisabnya dengan hisab yang mudah itu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali bertemu dengan keluarga besarnya di surga dengan keadaan senang. Kan itu yang kita inginkan. Sebenarnya percuma Pak kita punya keluarga besar di dunia ini, keluarga besar Bapak Fulan, tapi ternyata rata-rata nggak bisa sholat. Coba kepikiran nggak Pak? Kita adakan meeting keluarga besar, rame Pak, tapi rata-rata nggak bisa sholat dengan baik. Ini gimana nanti ngumpul di akhiratnya gitu loh. Gitu. Maka mulai dari diri kita sebagai kepala keluarga, bapak-bapak, dan juga ibu-ibu sebagai pendidik untuk putra-putrinya, ya benerin dulu sholatnya. Gitu. Baik, kita mulai dari yang pertama tadi apa Pak? Yang pertama yaitu definisi atau pengertian khusyuk dalam sholat. Khusyuk ya dari kata khasya dari mas atau sumbernya dari 3 huruf sebenarnya, kha, shin dan ain saja. Nanti akan ditambah dengan waw jadi khusyu'un. Ya, khusyuk dan khudu' itu biasa disebutkan oleh para ulama ahli bahasa. Ada di antaranya yaitu Abu Sa'adat, yaitu Ibnul Athir rahimahullah dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits mengatakan wal khusyu'u fi as-sauti wal basari kal khudu'i fil badani. Khusyuk dari segi suara dan pandangan itu sama dengan khudu' dari segi badan. Khudu' itu artinya nunduk gitu loh. Nah khusyuk itu seperti ketertundukan. Makanya kata Al-Jurjani rahimahullah dalam kitab At-Ta'rifat, Al-khusyuk, al-khudu' at-tawadu' bima'nan wahid. Khusyuk, khudu' tunduk, tawadu' merendahkan hati, itu satu makna. Tapi bedanya kalau khudu' itu kayak merendahkan diri. Khusyuk itu seperti merendah, nunduk. Tenang, khusyuk itu tenang gitu loh. Merunduk dengan tenang itu khusyuk. Kalau khudu' merendahkan diri, manzilahnya direndahkan. Kalau tawadhu' merendahkan hati, enggak ada perasaan meninggi.
Itu semua satu ikatan sebenarnya. Dan seseorang itu nggak bisa dia khusyuk benar-benar kecuali dia merendahkan hati dan merendahkan dirinya di hadapan Allah ketika sholat. Kalau di dalam dirinya ada ego, kesombongan, dan seterusnya, maka ini nggak bisa dia disebut khusyuk ketika sholat. Makanya ketika sholat, kalau memang misalnya dia khawatir terfitnah dengan pakaian mewah pada dirinya, hindari pakaian mewah. Tapi kalau dia malah lebih bisa apa ya? Lebih bisa khusyuk dengan pakaian mewah, berpakaian mewahlah ketika sholat di hadapan Allah. Tapi bukan dalam rangka pamer, beda. Maksudnya pamer di sini adalah sombong dan seterusnya. Ya, para ulama Ahlus Sunnah, para ulama salaf dan khalaf dari Ahlus Sunnah, mereka berbeda pendapat mengenai masalah memakai pakaian terbaik ketika sholat. Apakah boleh pakai pakaian mewah atau tidak? Itu beda-beda. Ada yang mengatakan pakai boleh kalau emang itu membuat dia lebih khusyuk, lebih dekat pada Allah, silakan. Yang ulama lain enggak, pakaian sederhana aja, malah itu menambah kekhusyuan. Ini orang sebenarnya beda-beda, Pak. Dalam masalah ini enggak bisa diseragamkan bahwasanya semua harus pakaian sederhana ketika sholat. Dan nggak bisa juga dibalikan semua harus pakaian mewah ketika sholat. Karena ke masjid pun ada anjurannya di surat Al-A'raf. Kalau ke masjid kita disuruh apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ayo ambil perhiasan kalian ketika menuju masjid. Di antara perhiasan pakaian. Dan itu kadang dikembalikan kepada urf. Kepada urf, kearifan lokal, atau dikembalikan kepada individu. Kalau individu ini dia berpakaian mewah dan bagus sekali, itu tidak terfitnah dengan pakaian itu, dan malah justru semakin semangat, bukan karena pandangan orang lain, semakin semangat karena ya Allah, saya mendedikasikan perbuatan memakai pakaian hebat bagus ini itu karena saya menghargai sholat ini ya Allah. Kalau emang itu niatannya, pakailah. Tapi kalau ternyata niatannya cuma supaya dikenal dengan brandnya atau supaya kelihatan dan seterusnya oleh orang-orang, maka jangan pakai. Maksudnya jangan pakai pakaian yang membuat dirinya hatinya terfitnah ketika sholat. Kalau bisa begitu. Jadi kontekstual cuma. Ada orang yang dia nggak kuat kalau pakai mewah sedikit, nggak kuat mungkin karena jarang tampil atau memang asli sederhana. Maka yang seperti ini jangan pakai pakaian mewah ketika sholat, khawatirnya hatinya tersibukkan dengan pakaian itu. Begitu jemaah sekalian. Jadi beda orang, beda kearifan lokal, ya maka disesuaikan. Nah, khusyuk di sini berarti memang harus ada apa? Ketundukan hati. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Madarijus Salikin, beliau berkata, wa ajma'al 'arifuna 'ala anna al-khusyu'a mahalluhu al-qalb. Wa thamaratuhu 'ala al-jawarihi wa hiya tudhhiruh. Para orang-orang arif yaitu ahli dalam masalah tazkiyatun nufus, keilmuan, orang-orang yang mencari wajah Allah Azza wa Jalla, mereka sepakat bahwasanya khusyuk itu tempatnya di hati. Khusyuk itu tempatnya di hati. Namun samarahnya yaitu buah ya. Samarah itu artinya buah. Buah kekhusyuan di mana? Di anggota tubuh. Jadi kelihatan di anggota tubuh orang-orang yang khusyuk gimana? Kelihatan efek dari hatinya, buahnya. Terzahirkan di anggota tubuh. Maka definisi yang dipilih khusyuk itu apa? Khusyuk adalah linul qalbi wa khudu'uhu wa sukunuhu wa huduruhu waqta talabbusihi bi ta'atillah fatatba'uhu jami'ul jawarihi wal a'dha'i zahiran wa batinah. Ya. Khusyuk adalah kelembutan hati, ketundukannya, ketenangannya, kehadirannya, itu ketundukan hati, kelembutan hati, ketundukannya, ketenangannya,
dan kehadirannya ketika sedang menjalani ketaatan pada Allah. Itu. Jadi itu hakikat dari khusyuk itu. Hakikat dari khusyuk itu di hatinya dulu. Lembut gak ketika itu? Maka orang yang ketika keras hatinya itu nggak bisa dia khusyuk. Ya, orang lagi emosian itu susah khusyuk. Hatinya lembut, kemudian tunduk. Karena orang ketika menunduk, ya maksudnya menundukkan hatinya, tunduk hatinya, maka lembut hatinya insyaallah. Tapi kalau orang tarafu' meninggi itu susah, mau khusyuk susah. Maka orang sombong itu paling nggak bisa khusyuk, Pak. Ya, orang sombong itu paling nggak bisa khusyuk. Bahkan bukannya hanya sholat, Pak, berhadapan dengan Allah. Dengan di kajian aja, orang sombong itu nggak bisa nerima ilmu dari ustadznya, nggak bisa. Karena nggak nunduk, hatinya nggak nunduk, maksudnya nggak mau, meninggi dirinya. Ya, kemudian sukun tenang. Ketenangan itu membuat hati itu menjadi lebih jernih sebenarnya, lebih bisa berpikir. Ya, kayak orang kalau misalnya sholatnya tergesa-gesa, nggak bisa khusyuk karena nggak tenang. Kemudian hudur al-qalb, hadir hatinya ketika sedang menjalani ketaatan. Sehingga khusyuk ini sebenarnya bisa untuk sholat dan bisa untuk amalan lainnya, Pak. Ya, zikir silahkan, khusyuk. Bahkan baca kitab, baca buku, bisa khusyuk seseorang. Atau lagi dengerin murotal di mobil, bisa khusyuk, bisa. Asal lembut hatinya, tunduk hatinya, tenang. Coba kalau sampean lagi ngebut di jalan tol, ngebalap apa gitu, bisa khusyuk nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun sambil dengerin murotal, ayatnya ayat-ayat tentang surga, tapi hatinya panas ini karena diserobot sama orang. Nggak bisa khusyuk, jadi harus tenang. Makanya mendatangi masjid itu dianjurkan wudunya di mana, Pak? Di rumah. Iya. Ada prepare, yaitu persiapan. Seolah-olah sholat ini adalah rihlah yang panjang. Semakin kita menghargai suatu zat, semakin kita menghargai suatu perbuatan, ya, atau suatu perjalanan, kita akan semakin berbekal, Pak. Semakin kita merasa perjalanan ini jauh, kita akan semakin berbekal. Orang kalau tahu bagaimana akhirat, dia pasti akan semakin berbekal. Iya. Dan semakin mengapresiasi. Ya. Karena merasa ini perbuatan mahal gitu loh. Maka dia persiapkan. Ya, supaya tenang. Kayak kita aja kalau misalnya kita beli barang yang bukan ori, palsu. Barang tiruan, bukan KW, Pak. KW masih ada, KW super masih ori itu, Pak. Barang palsu. Harga murah, miring. Khusyuk nggak kalau misalnya pakai? Kalau mau pamer gimana? Nggak enak kan tahu orang KW atau barang palsu. Kita mengapresiasi nggak barang tiruan ini? Enggak, karena murah. Karena kita tahu kualitasnya itu bukan kualitas asli, gitu kan? Tapi ketika kita beli yang branded asli, sesuai dengan harganya, memang ya tinggi harganya dibandingkan jangan yang palsu. Tapi di situ kita tahu ada value tersendiri. Begitu pula seseorang yang sholatnya original sesuai sunnah Nabi dengan kekhusyuan, dia akan menghargai sholatnya. Kadang-kadang kita itu di belakang imam yang sholatnya matuk-matuk, kayaknya nyesel banget saya sholat sini. Pengen sholat di masjid lain ah. Sekarang jemaah sekalian mungkin alhamdulillah merasakan gimana sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ketika subuh. Ngerasain subuh imamnya 1 rakaat 1 halaman atau 2 halaman. Kuat nggak, Pak? Kuat. Oke. Subuh di Cilangkap atau di Jakarta. Ya. Setengah halaman aja langsung batuk. Kenapa? Karena merasa value-nya tempat ini nggak seperti value-nya di Mekah, di Madinah. Coba, sholat itu sama semua. Iya, maksudnya di sini di Mekah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pahalanya yang beda memang. Tapi format bentuk sholatnya sama. Anggap itu semua bernilai besar. Ini hal yang mahal. Saya nggak mau menyanyiakan. Saya hargai ini betul-betul besar. Pasti kita, pengen tuh imam coba agak panjangan gitu biar lebih valuable itu. Ya nggak harus panjang-panjang amat gitu. Saya juga nggak kuat ya, tapi
Kalau bisa kayak di Masjidil Haram lah gitu. Misalnya kalau di Jumat subuh, rakaat pertama baca As-Sajdah, itu 3 halaman Pak. Rakaat kedua baca Al-Insan, 1 halaman setengah. Kalau kita udah tahu ilmunya, udah biasa di sana misalnya, senang dengan itu. Tapi yang nggak tahu ilmunya, nggak biasa, itu kadang-kadang tiba-tiba langsung radang, langsung kayak gimana gitu. Iya Pak. Makanya kata Syekh Abdul Razak rahimahullah. Iya. Syekh Abdul Razak itu bilang semua yang namanya sunnah walaupun sedikit kecil itu berkah gitu loh. Tinggal tuh gimana kita memberikan value, penilaian yang berharga terhadap sunnah ini. Itu jemaah sekalian. Ketika kita menghargai sesuatu, kita akan mengapresiasi dan memperjuangkannya. Kemudian jemaah sekalian yang kedua, kita akan membahas hukumnya. Hukum khusyuk dalam salat. Pendapat yang sahih dari beberapa pendapat ulama, khusyuk dalam salat hukumnya wajib. Khusyuk dalam salat hukumnya wajib. Tapi perlu dibedakan antara khusyuk dengan lama. Lama tidak mesti khusyuk. Dan singkat tidak mesti tidak khusyuk gitu loh. Ini 2 hal yang berbeda. Durasi dengan kekhusyuan itu 2 hal yang berbeda. Artinya tidak bisa kekhusyuan itu dinilai dari durasi. Tidak. Boleh jadi lama tapi nggak khusyuk. Ya bisa, ada juga kayak gitu. Mungkin lama tapi nggak khusyuk. Tapi lama, kok bisa lama? Ya pas sholat Allahu Akbar kepikiran lain jadi lama. Tiba-tiba, oh iya gue lagi sholat ya. Nah, beringat kalau lagi sholat. Singkat juga tidak mesti. Tidak khusyuk gitu loh. Pernah nggak Pak kita Allahu Akbar. Wah, ngikutin makmum, ngikutin imam, kita jadi makmum. Allahu Akbarnya kita khusyuk. Allahu Akbar. Udah, baca. Otomatis nih baca. Otomatis. Tubuh gerakan otomatis karena everyday. Jadi otomatis. Udah sholat gitu tadi masih teringat barusan takbiratul ihram tiba-tiba udah tasyahud akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah cepet banget ya, alhamdulillah ya. Kenapa bisa cepat 4 rakaat tiba-tiba udah salam aja. Ternyata seisi 4 rakaat ini padahal lama loh imamnya jadi imam. Kok bisa cepet rasanya karena nggak kerasa karena apa? Nggak ada nilai sholatnya. Dia pikirin dagangan. Tiba-tiba udah selesai aja sholatnya. Berarti nggak khusyuk. Walaupun tetap sah sholatnya karena menunaikan rukun dan menunaikan rukun-rukunnya. Tapi ada kewajiban ma'nawi yang tidak ada pada dirinya, yang khawatirnya jadi kurang berpahala. Khusyuk. Maka di sini khusyuk dalam sholat hukum yang sahih adalah wajib. Hukum khusyuk dalam sholat adalah wajib. Apa dalilnya? Di antara dalilnya surat Al-Baqarah 45. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah engkau dengan wasilah apa? Sabar dan salat. Jadi kalau kita ada hajat tertentu atau masih dalam terpaan musibah, cara minta tolong supaya hilang musibah tersebut atau hajat terpenuhi adalah sabar dan salat. Namun kata Allah, wa innaha, namun hal tersebut, yaitu salat, itu terasa kabirah, berat. Salat terasa berat, illa 'alal khashi'in, kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Salat itu terasa ringan. Kok orang khusyuk salat terasa ringan? Bukannya orang yang gak khusyuk juga banyak sholat terasa ringan. Baru takbiratul ihram, kepikiran macam-macam, tiba-tiba udah tahiyat aja. Ringan kan? Iya ringan, bukan itu maksudnya ringannya. Ya, itu gak punya pikiran, bukan ringan itu mah. Ya. Tapi orang yang seperti ini sholatnya, gak ada isinya dalam sholatnya, itu dia sebenarnya kalau ada azan, ada apa? Keberatan. Aduh malas. Iya. Sebenarnya berat juga bagi orang ini. Adapun bagi orang yang khusyuk, sholat itu ringan, bukan ringan karena nggak ada artinya, tetapi ringan karena merasa tuh hati itu nyesplong enak setelah sholat tuh kayak merasa menang gitu, kayak merasa tuh Allah memberikan yang terbaik gitu loh.
Ya, pernahkah kita ngerasa kayak gitu salat kita tuh ringan? Saking ringannya, ringan berkualitas. Saking ringan berkualitasnya, maka ketika selesai salat fardu dia tuh pengen kapan ya nanti? Oh, jam berapa salat asar? Jadi kangen dengan salat berikutnya. Selesai salat berikutnya, kangen dengan salat berikutnya lagi gitu loh. Jadi keluar dari salat subuh, dia kangen nanti zuhur kita ke masjid lagi nanti. Keluar dari salat zuhur, nanti asar kita salat lagi. Keluar salat asar, nanti maghrib. Beda dengan orang yang enggak berkualitas salatnya. Ya. Dia enggak ada rasa kangennya untuk salat berikutnya. Enggak ada rasa kangennya untuk salat berikutnya. Baik, di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, wa hadza yaqtadi dhamma ghairil khashi'in. Ayat ini berkonsekuensi pencelaan terhadap orang-orang yang tidak khusyuk dalam salatnya. Wa idza kana ghairul khashi'ina madhmumin dalla dzalika ala wujubil khusyu'. Nah, kalau orang-orang yang enggak khusyuk itu dicela dalam ayat ini, berarti menunjukkan bahwasanya khusyuk itu wajib. Itu. Juga dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman. Karakter orang beriman gimana? Mereka yang di salat mereka khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka yang berpaling dari kelalaian. Walladzina hum lizakati fa'ilun, mereka yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang menjaga kemaluan mereka. Semua itu kan kewajiban. Ya, berarti khusyuk ini wajib dengan dalil yang telah kita sebutkan. Kita tidak memperpanjang di dalilnya karena masih ada beberapa poin yang besar ya. Setelah hukum khusyuk kita kenal yaitu wajib, maka kita menuju ke derajat atau tingkatan kekhusyuan. Khusyuk itu ada beberapa tingkatan. Ya. Di sini kita ringkas khusyuk itu ada beberapa tingkatan. Kita mulai dari tingkatan pertama. Ya. Tingkatan pertama membaca Al-Quran dan wirid ya dengan menghadirkan maknanya. Membaca Al-Quran atau wirid dengan menghadirkan maknanya. Menghadirkan makna ini maksudnya cukup tahu maknanya, udah gitu aja. Misal baik membaca sendiri atau imam yang baca baik Al-Quran maupun zikir dalam salat. Misal nih, saya kasih contoh. Jadi yang pertama, sebelum misal, yang pertama apa? Membaca Al-Quran atau wirid dalam zikir ya, dalam salat dengan menghadirkan maknanya. Maksudnya menghadirkan maknanya berarti tahu maknanya, ada makna di benak gitu loh. Hanya hadir aja gitu maknanya. Misal, imam lagi bilang ihdinas siratal mustaqim. Kepikiran apa? Ada di pikiran kita apa? Oh, artinya ada tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya udah wes ngono wae gitu loh. Apakah ini masuk khusyuk? Ini masuk khusyuk sebenarnya, tapi derajat paling basic. Derajat paling basic. Kalau misalnya kita baca, nah ini kalau kita sholat sunnah bacanya apa aja Pak? Nah kadang-kadang kita saking maaf nih fakir dan miskinnya tentang hafalan, ya itu aja. Keselip dikit, qul huwallahu ahad ujung-ujungnya. Baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa ya itu ya? Udahlah qul huwallahu ahad. Ya ujungnya ke situ terus. Kalau ketika kita baca itu qul huwallahu ahad, enggak menghadirkan makna di benak, belum sampai derajat khusyuk. Baik ayat Al-Quran maupun zikir. Misalnya Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Kalau cuma di lisan, pikiran itu enggak menghadirkan makna Subhanallah, Subhana rabbiyal azim, yaitu Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Dah itu aja maknanya. Cukup hadirkan aja hatinya, di pikirannya. Kalau enggak ada penghadiran makna tersebut, maka belum sampai derajat khusyuk sama sekali. Sama sekali. Makanya orang yang tadi saya bilang Allahu Akbar takbiratul ihram,
kemudian dari takbiratul ihram sampai selesai sholat, itu tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada tadinya itu nggak ada, walaupun baca. Walaupun sama-sama kayak gini. Bahkan gesturnya atau posisi tubuhnya itu menunjukkan seolah khusyuk. Tapi dia tidak ada khusyuk, tidak ada nilai sama sekali sholatnya. Walaupun dia melafalkan, ya. Maka ketika melafalkan atau menyimak imam membaca Al-Quran, maka perlu hadirkan makna. Ini paling basic derajatnya. Mungkin nanti bapak bertanya atau ibu-ibu bertanya, Ustaz, gimana kalau misalnya imam bacanya surat yang panjang dan kita nggak kenal surat itu, nggak bisa bahasa Arab, nggak paham maknanya. Maka saya katakan, maka ini qaddarallahu ma syafa'ala, nasib namanya. Itu yang menunjukkan ilmu itu penting, gitu loh, Pak. Ini bukan meremehkan, bukan. Ya, bukan meremehkan. Ya. Nah, ini derajat menghadirkan makna. Misalnya imamnya baca surat Ali Imran. Ya. Imam Alif Lam Mim. Ada sebagian jemaah udah suuzon duluan. Ya, Alif Lam Mim panjang nih. Alif Lam Mim apa dulu nih? Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ya, Al-Baqarah. Bakal panjang ini. Kalau udah kayak gitu duluan, emang dia paham maknanya, itu nggak khusyuk karena dia nggak menerima dengan itu. Tapi coba Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha. Hadir di dalam hatinya itu, ya Allah itu yang tiada yang berhak disembah selain Dia, gitu dan seterusnya. Itu udah khusyuk nih. Baik, gimana kalau kita belum bisa sampai ke situ. Karena kita nggak paham maknanya. Nggak pernah belajar bahasa Arab. Apakah Allah tidak memberi kesempatan untuk kita untuk bisa sampai derajat level pertama minimal lah. Walaupun kita jahil. Saya katakan kabar gembira buat semuanya. Walaupun qadarullah nggak paham. Tapi tetap hadirkan minimal. Anda menghadirkan hati. Saya sedang mendengarkan ayat Al-Quran. Itu sudah derajat khusyuk level ibadah. Ya Pak ya. Coba misalnya saya bilang, saya baca nih. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Paham enggak Pak? Enggak paham Ustaz. Tapi ketika Bapak mendengar ini, Bapak sedang merasakan ibadah, sedang mengagungkan ayat Al-Quran dengan mendengar enggak? Iya, saya merasa itu. Maka itu bisa masuk level khusyuk, bukan menghadirkan makna ayatnya, tapi menghadirkan pemaknaan bahwasanya ini ayat Al-Quran yang harus saya dengar. Maka mendengar ayat Al-Quran itu ibadah, Pak. Walaupun gak paham maknanya. Ini berarti kita ini dapat kemurahan dari Allah. Maka insya Allah tetap masuk level pertama, basic, derajat khusyuk. Ya. Gimana kalau misalnya imamnya baca, nangis. Yang nangis bukan imamnya. Makmunya, antum nangis misalnya. Nangis. Nangisnya karena apa dulu nih? Saya nggak tahu nih. Ya. Kalau karena lama banget gitu ya Allah, udah kebelet ini, gitu kan. Nah ini nangisnya beda, bukan karena khusyuk nih, nangis beda nih, nangis merinding kalau ini. Tapi kalau nangisnya merasa diri ini jahil, nggak paham ayat ini, itu juga masuk dalam khusyuk. Cuman yang ini jangan berlarut Pak. Nah, ada juga nangis karena bukan tadabbur, bukan karena kekhusyuan aslinya, tapi karena getaran-getaran suara imam yang memang masuk ke hatinya. Itu bisa terjadi. Efek nada itu bisa loh. Nada itu bisa berpengaruh, Pak. Nada itu bisa berpengaruh pada orang. Kalau misalnya imam baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Memang enggak arti artinya, tapi berbekas enggak? Enggak. Kenapa? Lempeng aja. Siratal mustaqim. Gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya imam sampai misalnya Tabarakalladzi biyadihil mulk, terus nadanya Masya Allah tinggi dan kemudian masuk ke hati kita. Nangis. Kalau cuma nangis karena ta'atsur dengan nada, maka ini bukan masuk khusyuk. Pahami baik-baik. Nangis karena cuma ta'atsur itu apa? Terbius dengan nada semata, ini enggak sampai khusyuk. Ya. Tapi kalau nangis sambil
berusaha memaknai, dan kemudian ini ayat Al-Quran, ini yang harus saya dengar, inilah saya rindukan, saya pengen mendengar ini, kangen sama Allah, kangen sama Al-Quran, masuk dalam derajat khusyuk. Itu bedakan. Silakan bedakan sendiri aja Pak. Ya, silakan bedakan sendiri. Masing-masing mengenal dirinya. Ini tingkatan pertama. Ya, yaitu membaca atau mendengar ayat dan zikir dalam Al-Qur'an, dalam salat dengan menghadirkan maknanya. Kalau misalnya enggak paham, minimal hadirkan perasaan saya ini sedang mendengar kalimat Allah, kalam Allah. Itu, begitu. Agungkan kalam Allah. Maka itu masuk dalam khusyuk insyaAllah. Jadi orang jahil baru masuk Islam tetap bisa masuk derajat pertama. Kalau dia nggak paham artinya, minimal dia yakin ini kalam Allah yang dia dengar. Baik. Itu yang pertama. Derajat berikutnya, derajat kedua. An yaqra'aha wa huwa ya'qiluha. Dia membaca Al-Quran atau zikir dalam salat dan memahaminya. Dan muta'athiran bima'aniha hala qira'atiha, dan berbekas dengan maknanya ketika membacanya. Berbekas. Ya, berbekas. Membekas sampai nangis karena faham. Sampai tunduk hatinya karena faham. Ya, sampai bisa bergetar tangannya, bergetar jasadnya karena paham artinya gitu loh. Karena tahu ini tentang dirinya, ini Allah menegurnya, Allah sedang mengajak bicara dengan ayat-ayat ini gitu loh. Ini nomor 2. Jadi ada ta'atsur. Apa ta'atsur Pak? Bekas, pembekasan. Ya. Asar itu kan bekas. Ya, makanya orang Bekasi itu asari. Karena bekas asar, asari. Ada orang Bekasi itu. Asari, enggak kok asari yang sebenarnya itu asar maksudnya hadis ya. Jadi ta'asurnya ada. Ada yang level pertama tadi hanya ini Al-Qur'an. Ini artinya. Itu gitu loh. Enggak ada efek khusus ke kalbunya atau ke jasadnya, Pak. Atau ke air matanya enggak ada efeknya. Tapi yang kedua ini efeknya ada gitu loh. Nangis. Karena paham. Bergetar. Bisa aja seseorang bergejolak loh tubuhnya ketika dengar ayat Al-Quran. Karena maknanya gitu loh. Karena paham. Atau kalau memang nggak paham artinya apa, minimal paham global. Globalnya gitu loh. Misalnya mendengar, فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. Ini nggak ngerti, makmum nggak ngerti. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ artinya apa nggak ngerti. Tapi ini imam menyebut an-nar, neraka. Astagfirullahaladzim. Ketakutan. Ini level kedua. Tahu nggak arti فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ? Belum tentu kita tahu. Tapi ada nar di sini, minimal global. Ini diingatkan akan neraka ini, langsung merinding atau mungkin bergetar, ketakutan, nangis dan seterusnya. Ya. Selama memang itu relevan dengan maknanya gitu loh. Maksudnya dengan makna global relevan. Khawatir akan neraka, akan masuk neraka. Ya. Tapi kalau nggak relevan, ketakutannya atau syahdunya nggak relevan. Misalnya Imam mengatakan, Yusuf wa ayyuhas siddiqu aftina. Terus dia langsung merasa terenyuh dengar nama Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf itu tetangganya baru mati kemarin. Ini nggak ada hubungannya, nggak khusyuk namanya, nggak ada. Ya, gitu. Jadi harus relevan dengan ayat walaupun global. Jadi paham ayat itu atau minimal paham global dan terefekkan baik di air mata, baik di kalbu, baik di anggota tubuh, ya, atau perasaan pada dirinya, dan setelah sholatnya itu kemudian merunduk, ya Allah, tadi ayat tentang ini, ya Allah, tadi saya dalam sholat saya doa begini, itu terasa di hati, terefekkan gitu loh. Maka habis sholat, selesai sholat, pulang ke rumah itu hatinya tuh seneng, enak, nikmat gitu loh. Itu yang kedua. Dan derajat yang kedua ini, derajat orang beda-beda ya. Ada beberapa derajat. Dalam derajat kedua masih ada beberapa derajat yang Allah lebih tahu untuk menilainya.
Ya Allah lebih tahu untuk kendalinya. Derajat yang paling tinggi yaitu derajat paling sempurna. Yaitu dia menunaikan sholat dengan kesempurnaan rukun dan menenggelamkan hati pada makna Al-Quran dan zikir dan berefek pada setelahnya dengan sempurna. Ya ini dibahasakan aja lebih. Dibahasakan aja Pak. Beda sama derajat yang kedua tadi. Kalau yang derajat yang terakhir, yang tertinggi ini, dia sempurna sholatnya dan sempurna tadabburnya. Nah, sholatnya sempurna, artinya rukun-rukunnya sempurna, sunnah-sunnahnya sempurna, dan tadabburnya juga sempurna. Tadabbur berarti dia refleksinya dan juga tafakkurnya sempurna. Bagaimana tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah kondisi hati dan amalan yang sangat baik setelah sholat itu. Walaupun belum tentu dia nangis pas lagi sholat. Kita kan tahu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari kekejian dan kemunkaran. Kalau orang khusyuknya tingkat tinggi setelah sholat, itu benar-benar kelihatan Pak. Orang ini orang sholat nih. Jaga lisannya, jaga ini, jaga itu, dan terhindar dari fahsya dan munkar. Karena dia ikhlas ketika sholatnya. Ya. Itu terlihat kok. Pulang dari masjid, baik sama istri sama anaknya. Baik. Kerasa. Sampai istri bilang, kok beda ya Mas ya? Tadi sebelum sholat nggak kayak gini, kok sekarang kok Masya Allah ya gitu. Efek dari sholat itu bisa. Dalam satu momentum ketika kita sebelum sholat itu lagi kalut pikiran kita, karena mikirin sesuatu, banyak problem yang belum disolving. Kemudian sholat dimudahkan oleh Allah untuk khusyuk tingkat tinggi. Mungkin nggak sampai keluar air mata, tapi faham arti dari semua dari wirid dan bacaan dalam sholatnya. Selesai sholat kemudian zikir, sholat sunnah, Masya Allah, seperti nggak ada beban. Ini tingkatan yang ketiga. Maka kalau kita pernah di tingkatan ini, pasti kangen Pak. Sekarang saya tanya masing-masing, jawab di hati masing-masing dah. Terakhir kita sholat khusyuk dengan paling maksimal kapan sih? Teringat nggak kira-kira? Nah, kalau teringat, berarti itu yang selama ini kita rindukan. Kalau nggak ingat, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, emang nggak pernah khusyuk sama sekali sama seumur hidup. Atau pernah khusyuk dan nikmat banget, tapi telah termahjubkan, tertutup oleh tirai-tirai dosa yang banyak selama ini. Makanya udah nggak ingat kapan lagi terakhir sholat dengan khusyuknya. Kapan terakhir Pak? Saya tanya, kapan terakhir kita sholat sampai menggigil dan sampai betul-betul taubat, betul-betul sampai berderai air mata, atau hati itu Masya Allah meninggi seperti terbang, dan setelah sholat itu rasanya nyaman plong semua urusan. Kapan terakhir seperti itu? Emang kita nggak pernah kayak gitu, atau pernah tapi kelupaan saking banyaknya maksiat dan kerasnya hati, jadi nggak inget kapan ya. Kayaknya pernah ada kayak gitu. Masya Allah. Berarti selama ini turun nih imannya nih. Maka kita recharge lagi imannya. Jadi itu 3 hal itu ya. Tingkatan-tingkatan khusyuk dalam sholat. Mari kita menuju ke yang keempat. Sebab khusyuk dalam sholat. Nah, ini penting sekali. Ya, jadi tadi kita bicara hukum, bicara definisi, bicara tingkatan. Kalau kita nggak bicara tentang sebabnya, terus what's the point? Gimana caranya supaya khusyuk? Kan itu tujuannya supaya kita khusyuk. Ya, maka kita katakan ada beberapa, dan karena waktunya sangat singkat ya, ringkas setelah ini. Saya nggak tahu apakah ada pertanyaan atau tidak. Ya, saya pikir sih kalau bisa jangan nanya Pak. Ya, kita sekarang tugasnya mempertanyakan diri kita deh. Ya Pak. Ya. Mungkin kalau waktunya nggak cukup, nanti nanyanya secara personal aja. Kalau memang waktunya nggak cukup. Kalau cukup, kita jawab. Sebab pertama, ya, faktor khusyuk pertama. Simple. Sebab pertama, mengenal Allah. Mengenal
Allah. Kenalilah Allah. Itu pertama. Mengenal Allah. Loh, gimana mengenal Allah? Ya belajar. Tanamkan tauhid. Pelajari akidah yang benar. Ya. Pelajari akidah yang benar. Jadi kalau mengenal Allah itu ada dua macam, kata Ibnu Qayyim. Mengenal Allah ada dua macam. Mengenal yang pertama, mengenal dalam artian ikrar, mengakui. Mengakui. Yang mana tingkatan pertama ini atau macam pertama dari mengenal Allah, ini semua orang punya gitu loh. Baik yang soleh maupun yang fasik. Orang yang fasik, kalau kita tanya, Tuhan kamu siapa? Ya Allah kata dia. Ya sama, ini mengenal, tapi hanya mengenal sebatas pengakuan. Ya. Iya, raditu billahi robba, saya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya semua juga kenal, Pak. Kalau misalnya antum menangkap begal sekalipun muslim, Tuhan kamu siapa? Allah. Udah, kenal dia sama Tuhannya. Tapi kenal dari sebatas ikrar. Adapun mengenal Allah yang kedua. Itu mengenal yang kedua. Lebih dalam ini. Mengenal Allah yang melazimkan rasa malu, rasa cinta, bergantung kalbu pada Allah, rindu untuk bertemu pada Allah, pengen kembali ke Allah. Ini lebih dalam. Dan ini butuh ilmu. Yang mengenal yang kedua adalah mengenal Allah yang melazimkan apa? Rasa malu. Ya. Ini mengenal rasa malu. Ketika kita sholat, tanamkan rasa malu pada Allah. Dengan segala kekurangan dan dosa kita. Dan minusnya amalan soleh kita. Dan melazimkan cinta pada Allah. Karena merasa selama ini itu kita dilindungi oleh Allah, dirizkikan oleh Allah. Dan juga melazimkan berkegantungan hati pada Allah. Hati bergantung pada Allah. Oh, lezat itu, nikmat. Mengenal Allah yang melazimkan apa? Hati itu bergantung pada Allah. Nikmat hati. Rasanya hati enak sekali. Kemudian melazimkan apa? Melazimkan rindu untuk bertemu dengan Allah. Rindu berjumpa dengan Allah. Kemudian juga merasa